Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam topik kesetiaan yang sejati. Kali ini kita akan membicarakan kesetiaan yang bertumbuh. Bagaimana kesetiaan itu bertumbuh di dalam kehidupan kita? Ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Karena supaya jangan sampai kita hanya terjebak dalam semangat mau setia itu dalam doa. Doa kita selalu berkata, Tuhan tolong aku jadi hambamu yang setia dan seterusnya. Bersaksi, sharing. Tapi kemudian kita dengan jujur menemukan diri kita ternyata tidak menjadi setia-setia juga tuh. Nah, ini kita perlu memeriksa diri. Coba kita memperhatikan di dalam bacaan kita Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12. Lukas pasal 16 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara-saudara, pada bagian ini pertama kita mau belajar untuk memahami kesetiaan yang bertumbuh adalah prinsip pertama, proses. Sebuah proses menjadi satu yang penting di dalam seluruh kehidupan kita, bukan? Dan kesetiaan adalah sebuah proses yang bergerak. Ada sebuah dinamika di sana bagaimana pertumbuhan dari kecil kepada besar. Sesuatu proses yang terus terjadi. Nah, karena dia merupakan sebuah proses, maka dia memerlukan exercise dalam kehidupan kita. Dia memerlukan tindakan-tindakan yang aktual. Karena dia sebuah proses, maka dia bisa dilihat, diukur, dirasakan, diuji. Ya, saya selalu suka pakai istilah ini untuk berbagai aspek. Supaya kesetiaan itu bisa terlihat, terasa, terukur, teruji. Karena dia sebuah proses. Jadi kalau dulu orang ini seperti ini, sekarang begini, wah dia berubah loh, wah makin setia loh, wah kalau dulu aja nggak begitu tuh. Ya, kalau kita ambil contoh di Alkitab, Markus ketika dalam pelayanan bersama Paulus dalam trip pertama dia lari, dia mau minta pulang di tengah jalan, membuat Paulus marah, kemudian tidak membawa dia lagi pada trip kedua. Tapi kemudian hari Markus berubah, dia tidak lagi menjadi orang yang seperti itu. Jadi ada sebuah proses. Nah saudara-saudara, begitu pula dengan Petrus yang menyangkal Yesus tapi kemudian jadi Petrus yang berani mati untuk Yesus. Proses. Sebuah perubahan kesetiaan yang bisa dilihat, dirasa, ya, diukur dan diuji. Nah, jadi dari proses yang dengan segera bergerak ini kita perlu juga menyikapi di dalam hidup keimanan kita. Sejauh mana proses pertobatan kita itu atau proses pertumbuhan kesetiaan kita itu terlihat atau terasa tadi. Ini menjadi hal yang serius yang perlu untuk kita pikirkan bersama supaya kita itu menjadi orang yang tidak terjebak pada perangkap yang salah dalam kehidupan ini, melainkan tetap terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki sehingga sungguh-sungguh semuanya menjadi kepujian kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Jadi sebuah sikap hidup yang sungguh yang harus kita pahami di dalam kesetiaan adalah apa? Proses. Bagaimana kesetiaan itu berproses, ya, dari kecil menjadi besar, berproses dari yang kurang menjadi lebih, kan begitu. Nah, jadi dia sebuah proses yang harus kita jalani. Jadi ada waktu di sana, ada tindakan demi tindakan, ada peristiwa demi peristiwa yang tercatat. Aspek yang kedua yang menjadi pikirkan penting kita juga dikatakan di sana apa? Kalau kau setia dalam perkara kecil, ku tambahkan kesetiaan dalam perkara yang besar. Jadi kesetiaan juga menyangkut kepada kasih karunia dari Tuhan. Kemampuan ekstra yang ditambahkan oleh Tuhan di dalam atau kepada kemampuan yang sudah ada pada kita. Kita sih sudah punya kesetiaan, tetapi Tuhan menambahkan kepada kita kesetiaan yang lebih lagi. Menyenangkan bukan kalau kita menjadi orang yang dipercaya Tuhan, yang ditambahkan Tuhan kesetiaan. Menyenangkan bukan kalau bisa hidup kita ini menjadi hidup yang kita jalani dan menjadi satu hidup yang diperhatikan oleh Tuhan. Sehingga akan menimbulkan satu kekaguman terhadap diri sendiri.
Kekaguman itu begini maksudnya ya. Ini bukan jadi narsis, bukan begitu ya. Bukan GR, bukan. Tetapi kekaguman dalam pengertian, kok aku bisa jadi begini ya. Sehingga kemudian kita berkata, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nah, kenapa? Karena sebetulnya kapasitas saya tidak sampai di sana. Tapi kok bisa ya? Karena Tuhan menambahkannya. Nah, inilah kasih karunia yang harus dipahami oleh setiap kita, saudara. Sehingga kesetiaan itu menjadi satu wujud yang sangat luar biasa. Sampai Alkitab mengatakan supaya kalau kita setia mengiring Tuhan itu setia sampai kapan? Setia sampai mati loh. Hebat kan? Jadi tidak berhenti. Sehingga kesetiaan yang berproses tadi menjadi satu kesetiaan yang terus bertambah karena kasih karunia tadi. Yang bergerak dalam kehidupan kita. Yang membuat kita menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah itu perlu. Nah jadi kita jangan terjebak hanya pada sekedar sebuah doa, kesaksian, sharing, mau setia. Karena itulah kesetiaan tadi seperti yang saya katakan, dia harus menjadi sebuah proses yang terlihat, proses yang terasa, proses yang terukur, proses yang teruji. Lalu kemudian dia menghasilkan sebuah perubahan-perubahan dan Tuhan menambah-nambahkan kepada kita satu kemampuan ekstra untuk kita setia. Itu apa yang disebut sebagai kasih karunia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, nilai-nilai hidup kita itu menjadi nilai-nilai hidup yang tinggi, menjadi nilai hidup yang menyenangkan, dan itu bisa membawa kita untuk makin hari makin dekat dengan Tuhan. Wah, indah ya. Dan itulah seharusnya kehidupan kita. Nah, itu yang perlu. Jadi jangan salah paham di dalam kita mengerti apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan menjadi salah paham di dalam menilai kesetiaan itu. Oleh karena itulah kalau kita mau berharga di mata Tuhan, ya kita mesti belajar setia terhadap apa yang Tuhan kehendaki, terhadap apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kesetiaan itu bukan bim salah bim, begitu pertama gerbuk prak dia satu benda lalu namanya setia dan lalu kau jadi seperti itu. Tidak. Itu sebab banyak sekali anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam garis start yang sama, tapi bisa di garis finish yang berbeda. Ya. Nah karena itu kita memerlukan sebuah kejujuran, ketulusan di dalam kesetiaan kita itu, sehingga motif itu hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melihat hati itu menambah-nambahkan kepada kita kesetiaan berdasarkan belas kasihan Tuhan itu sendiri. Dan kita menyadari tentunya semuanya karena Tuhan, bukan karena kehebatan diri. Indah sekali. Nah, karena itu kita perlu memeriksa diri kita dalam hidup pelayanan kita, saudara. Apakah saudara menjalani proses itu dari hari ke hari, di mana saudara bertanding, berusaha untuk setia melayani, setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan apakah saudara merasakan bagaimana kesetiaan saudara itu menjadi perkembangan yang luar biasa? Lalu saudara merasa bahwa kok aku akhirnya bisa melakukan hal-hal yang apa dulu aku tidak bisa bayangkan. Puji Tuhan. Nah di situ kita bisa menikmati kesetiaan yang memberikan kepada kita kepuasan terhadap diri, kepuasan terhadap batin kita, dan kita akan berkata, terima kasih ya Tuhanku, kau tolong aku. Itu menyenangkan. Nah saudara-saudara yang kekasih, aspek berikutnya adalah bagaimana kita belajar kesetiaan itu bertumbuh, yaitu apabila engkau setia dalam perkara yang kecil, dikatakan kita akan diberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Sehingga ini menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita, setia dalam perkara kecil dan setia dalam perkara yang besar. Setia dalam perkara kecil artinya bagaimana kita melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas tanggung jawab kita yang tampaknya biasa-biasa saja, ya, tetapi perlu untuk disikapi dengan serius. Izinkan saudara-saudaraku saya bersaksi tentang apa yang saya alami dalam proses kesetiaan melayani Tuhan itu. Tuhan yang baik itu, Tuhan yang luar biasa itu. Saya menjadi guru sekolah minggu ya di sebuah gereja. Saya ngajar sekolah minggu. Nah namanya ngajar sekolah minggu kan kelas itu tergantung kita toh. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasi toh, nggak ada yang gaji kita juga sih. Ya. Dan karena itu pekerjaan sukarela, jadi memang cenderung jadi suka-suka. Nah guru-guru sekolah minggu itu ada istilah bintang tamu, ntar datang, ntar enggak, kan begitu. Ya. Nah bagaimana mau menjadi guru sekolah minggu yang setia itu? Saya pada waktu itu sudah bekerja dan menjadi seorang pekerja ya.
saya melayani di sekolah minggu, saya lakukan apa yang harus saya lakukan. Artinya pertama saya setia untuk datang setiap hari Minggu. Kan sekolah minggu itu hari Minggu, jadi saya setia datang untuk hari Minggu. Tetapi yang kedua, saya juga setia datang untuk tepat waktu. Sehingga saya datang lebih dulu dari murid-murid saya. Jangan sampai murid saya lebih dulu dari saya. Karena saya mesti siapkan ruang kelas, siapkan ini, siapkan itu, peralatan dan seterusnya. Oke. Dan saya setia mengajar kepada mereka. Ya, berusaha mengajarkan ya apa yang seharusnya, dan dengan itu saya dituntut juga untuk setia ngikutin kelas persiapan. Jadi saya ikutin terus kelas persiapan supaya siap untuk mengajar minggu depan. Kesetiaan ini terus bergulir dari minggu lepas ke minggu, terus bergerak, saudaraku yang kekasih. Dan kemudian kita juga belajar untuk setia dalam kepanitiaan. Setia untuk bertanggung jawab atas bagian-bagian yang dipercayakan kepada kita. Dan seringkali kalau saya dengan beberapa teman-teman mengurus pengurusan pelayanan kita, ada bagian-bagian yang bolong-bolong begitu ya. Rekan-rekan yang mungkin kurang tepat waktu, kurang memperhatikan tugas tanggung jawab, sehingga ada yang kurang lancar, kita ambil bagian kita selesaikan, walaupun bukan bagian kita, demi kelancaran yang lainnya juga kita kerjakan. Kita hanya berusaha setia untuk menjalankan apa yang Tuhan mau, walaupun kadangkala hati kita juga jengkel ya, kesel ya, mestinya bukan aku kok jadi aku, capek kok sendiri, kira-kira begitu. Ada kejengkelan, ada kekesalan di sana. Setia terus melayani anak-anak, bagaimana mendoakan anak-anak ini. Jadi kalau murid saya itu anggap 18 begitu, maka tiap hari saya doakan 3 anak secara spesifik dan menghubungi mereka, kontak dengan mereka. Kalau nggak punya telepon ya terpaksa saya harus datang berkunjung ke rumahnya. Jadi yang saya telepon dulu adalah yang tidak datang minggu lalu, baru yang datang. Nah kalau tidak datang minggu lalu itu yang saya bilang tadi nggak ada handphone, saya datangin ke rumahnya. Nah saya selalu ingat kalau memulai kelas itu dari 10 selalu berarti 20, 22 gitu ya. Saya rasakan menyenangkan sekali rasanya memulai kelas sekolah minggu, murid sedikit lalu tambah dan tambah. Saudara, ada sesuatu yang menarik di sana. Kesetiaan kita itulah kesetiaan mengajar, mendoakan mereka yang notabene anak-anak kecil yang anak sekolah minggu. Apa sih? Kalau mereka mau menghargai kita, mau menghargai apanya? Mereka tidak bisa kasih kita uang. Nah mungkin mereka tidak bisa puji kita karena mereka hanya dalam keluguan, namanya juga anak-anak ya. Tetapi kedekatan dengan kenyamanan, rasa bersama dengan mereka, boleh melayani mereka, itu menjadi kekuatan tersendiri, saudaraku yang kekasih. Ya, sehingga kita lakukan terus. Ya, 14 tahun kurang lebih saya melayani, sampai kemudian juga di dalam mewujudkan kesetiaan atau kecintaan terhadap sekolah minggu, mempersiapkan juga beberapa bahan untuk kelas khusus yang kita buat. Ya, paling tidak saya ingat saya mempersiapkan materi 3 tahun. Ya, untuk SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Coba semua dikerjakan, semua gigi dilakukan. Ya, saya belajar sejak muda punya prinsip tidak akan tidak datang pelayanan hanya karena pusing, demam dan seterusnya. Saya udah biasa pusing, demam itu atau sakit datang ke sekolah minggu. Kecuali ya saya nggak bisa jalan, apa boleh buat begitu ya. Artinya kalau sampai saya nggak datang ya sudah parah lah kan gitu. Ya, tapi kalau cuma pusing, demam, meriang ya saya pergi. Dan saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa itu, kebaikan Tuhan yang hebat itu, yang indah itu. Nah, saudara-saudara, disitulah saya kemudian melihat bagaimana ketika kemudian makin hari dalam pelayanan saya, Tuhan mempercayakan lagi hal-hal yang besar. Jadi kalau dulu dia percayakan sekolah minggu, saya garap sebaik-baiknya ya, mengurus anak-anak itu, kelas itu, sekolah itu, hingga bahan-bahan yang saya rasa perlu dipersiapkan. Berkomunikasi dengan mereka bukan hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas, mengunjungi mereka. Ada waktu yang ekstra. Tetapi sekarang Tuhan mempercayakan misalnya pelayanan yang bisa saya kerjakan lewat Mika. Kita bangun sekolah, usia operasionalnya baru 8 tahun. Ya, tambah pembangunan 2 tahun, 10 tahun. Tetapi ada 3 anak kita sudah sarjana. Ya, 39 di universitas, tahun ini 11 lulus. Tahun depan 17 lulus jadi sarjana, kembali lagi dan kita akan terus garap mereka. Tahun ini pula kita akan membangun sekolah lagi tambahan SMP ya, supaya nanti SMA-nya paralel 4 kelas. Berarti kita akan keluar lagi uang 5,4 miliar. Dari mana? Tidak jelas. Tapi kita kumpul, kita jalan pelan-pelan. Kenapa? Karena pengalaman setia melayani Tuhan, Tuhan menambahkan kesetiaan dalam perkara besar, termasuk perkara-perkara lainnya, susah. Seperti bagi saya soal sekolah ini Tuhan percayakan, ya bisa kita kerjakan. Karena keberhasilannya membuat kita sendiri juga bingung sebetulnya, kok bisa ya? 8 tahun sudah menghasilkan ini dan itu. Wih,
Ya, areal kita besar, sekarang kita sudah menjadi 15 hektar seluruh lokasi tanah itu. Bagi kita, saya pribadi, kok bisa? Nah, disitulah saya belajar arti sebuah kesetiaan. Nah, karena itu saya ingin mengatakan lewat kesempatan ini, kalau kita mau melayani Tuhan dan mengalami kenikmatan, ya mesti berani setia. Kalau cuma berani mau-mau kita lagi pengen, kita datang, kita nggak pengen, kita nggak datang. Ya, maaf-maaf aja. Ya. Itu kan kita sudah menghina diri kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi bagian yang menyenangkan dalam kehidupan keimanan kita. Nah, itu kan satu sikap yang salah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mestinya kita dengan jeli, kita bisa belajar untuk mengerti, kita bisa belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Kita dengan jeli mampu menempatkan diri kita supaya hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya senantiasa. Nah, itu perlu. Jadi, ini menjadi bagian yang serius yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan keimanan kita. Tuhan percayakan saya sekarang ini untuk kemudian mendirikan Reformata yang terus bergerak hingga saat ini, tabloid kita dari media cetak lalu ke online, kita siaran di 30 radio, ada 2 televisi, ya. Kita siaran, kita syuting juga, kita rekaman. Betapa capeknya, capek. Tapi dari mana ide-ide itu dapat? Karena tidak pernah kita mengerjakan yang rendah, yang murah, tetapi selalu yang bermutu. Kasih karunia Tuhan. God, thanks. Kerjakan itu juga, pendidikan juga, sekolah, gereja juga. Wah, itu kontras semua, saudara. Tetapi dengan saat yang bersamaan kita juga dimampukan Tuhan untuk menjaga integritas kita. Nah, disitulah proses kesetiaan itu tadi terjadi. Setia dalam perkara kecil diberikan kesetiaan dalam perkara yang besar. Itu sebab saudara semua juga dituntut dalam tugas tanggung jawab saudara sebagai pelayan. Apakah saudara majelis di gereja, pengurus, guru sekolah minggu? Setia dong. Kalau jadi guru sekolah minggu, entar datang, entar enggak. Jadi pengurus, entar datang, entar enggak. Saudara melayani Tuhan sebentar, bertanggung jawab sebentar, tidak. Tidak ada kesetiaan, konsistensi dalam sikap. Ya, saya bingung bagaimana saudara bisa bersikap begitu dalam melayani Tuhan yang setia pada kita. Kan lucu sekali. Padahal, sikap setia yang memang harus karena Tuhan sudah setia, kita mesti setia. Masih ditambahkannya dengan kasih karunia, yaitu memberikan kepada kita kemampuan ekstra untuk melakukan lagi hal-hal yang besar. Tapi bagaimana Tuhan mau pakai kau besar? Karena kau tidak setia dalam perkara yang kecil dan tidak akan dipercayakan. Istilah-istilah ini semua saudara atau kandungan kebenaran yang hebat ini diambil dalam dunia manajemen lalu mengatakan, kalau kita bisa bertanggung jawab pada urusan yang kecil, kita akan mendapatkan kepercayaan pada tanggung jawab yang besar. Di kantor juga begitu kan? Maka banyak orang naik pangkat karena apapun yang ditugaskan diselesaikannya. Tapi banyak orang setia di posisinya naik pangkat. Ngapa aja yang jadi tugasnya seringkali lalai kok. Nggak bisa diselesaikan, nggak bisa bertanggung jawab penuh. Nah, itu kan menjadi anti klimaks. Jadi, mari kita belajar menjadi orang Kristen yang mempunyai satu konsep sikap hati yang sungguh. Mari kita belajar sebagai orang Kristen yang setia membangun seluruh kehidupan kita sungguh-sungguh sehingga menyenangkan hati Tuhan kita. Dan kita bisa memuliakan namanya. Itu perlu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kemudian kita salah dalam melangkah di kehidupan kita, sampai kemudian hidup kita tidak lagi seperti apa yang Tuhan kehendaki, dan hidup kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu bisa jadi mengerikan. Karena itu, camkan dan renungkanlah dalam kehidupanmu, pikirkanlah dengan sungguh-sungguh. Bagaimana seharusnya saudara menjalani hari-hari saudara, pelayanan saudara dalam kesetiaan. Setia kepada pasangan kita, setia dalam posisi sebagai orang tua, setia sebagai anak, dan setia di kantor, setia di pelayanan, setia terhadap apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Tuhan akan memberkatimu, bukan? Karena itu kalau mau hidup diberkati Tuhan, hidup mau dipakai Tuhan, jangan cuma lipat tangan berdoa lalu bilang Tuhan pakai aku mau setia. Tapi ternyata dalam tugas tanggung jawab, karena itu kecil kau abaikan, karena kurang bergengsi kau tinggalkan. Ya bagaimana saudara Tuhan bisa hargai saudara? Ya, saya pikir itu juga jadi perlu dalam sikap-sikap kita. Sebagai pendeta, ya saya sih tidak 1-2 kali saya sudah punya komit di satu tempat, lalu orang datang minta saya untuk pelayanan, wah besar, banyak orangnya, sekian gitu. Tetapi maafkan saya selalu belajar setia pada apa yang sudah berjalan. Saya akan membatalkan sebuah pelayanan kalau harus pergi ke Kalimantan. Nah, itu saya lakukan.
Tapi tidak hanya karena satu persekutuan saya batalin hanya karena ada satu KKR besar minta saya bicara. Enggak. Ya, saya kan lihat urgensinya. Kalau cuma besar-besarnya, kuantitatifnya, PK-nya, sampai itu. Urusan belakangan itu. Tapi kebenaran, prinsip kebenaran Allah itu yang harus diutamakan dan pertama. Itu yang menjadi penting. Sehingga kesegaran jiwa dari tiap orang yang mendengar Injil itu terasa. Dan akhirnya kita dipakai Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia. Jadi, supaya hidup kita penuh dengan limpah, supaya kesetiaan kita bertumbuh, ingat itu sebuah proses yang harus ada nyata dalam hidup kita. Ingat, di sana ada kasih karunia sebagai upah terhadap kesetiaan kita. Dan ingat, kita mesti memulai dari perkara yang kecil untuk mendapat perkara yang besar. Jangan cuma mau-maunya saja. Mau serba cepat, mau serba hebat, mau serba luar biasa. Tetapi kau tidak setia untuk mengorbankan rasa, mengorbankan keringatmu dalam kehidupanmu. Hati-hati. Oleh karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus belajar dalam hidup kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita dan dihidupi oleh kebenarannya. Sampai makin hari kita makin menemukan Tuhan, terima kasih. Alangkah indahnya. Ya, hari ini kita sudah mengerjakan 100, kurang lebih ya sudah ada 115 tema begitu ya. Masing-masing kali 4 ada 460 subtema dengan masing-masing siaran itu 20 sampai 30 menit. Bagaimana bisa itu? Tema yang berbeda-beda loh. Karena saya bukan tipe orang yang suka mengulang-ulang, terus menggali, meriset. Dari mana Bapak dapat? Jujur saja, saya pun bingung dengan apa yang bisa saya kerjakan. Menulis buku iya, khotbah iya, ceramah iya, KKR iya, topik psikologis iya, sosial politik iya, filosofis iya, family iya. Sampai saya pun bingung dengan apa yang ada dan saya hanya bisa mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Betapa baiknya Tuhan. Dan saya belajar setia untuk mengatakannya untuk ya, tidak untuk tidak, sekalipun akibatnya apa? Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tidak mengapa. Setia pada kebenaran karena harus. Ya, risiko wajar. Jadi marilah kita belajar untuk terus setia, untuk menemukan kenyamanan, ketenangan hidup di dalam kasih karunia Tuhan kita. Selamat mendapatkan itu dalam hidup saudara. Karena itu mulai dari hal-hal yang kecil, perhatikan. Sehingga saudara yang melayani sekolah minggu, majelis apa, kalau sudah mulai mundur-mundur, mulai malas-malas, ayo marah pada dirimu. Mulai sekarang rajin dan sungguh. Singer, suapa, asor, greeter, semua ya, jangan bikin-bikin murahan pelayananmu. Tuhan tidak akan menambahkan kasih karunia padamu. Terkenal sekejap, hilang kemudian. Padahal pelayan Tuhan tidak bisa seperti itu. Pelayan Tuhan akan terus di atas dan makin ke atas. Tuhan tolong pimpin dia. Berjalan hati-hati. Tuhan menyertaimu, Tuhan menyertaiku, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami senantiasa boleh memahami kesetiaan utuh, setia hidup mengiring-Mu, dan biarkan kami boleh mendapatkan kasih karunia-Mu, menikmati, bertumbuh, dan akhirnya menyadari betapa hebatnya Engkau Tuhan, yang meminta kami setia tapi juga menolong kami. Karena itu tolonglah supaya kami jangan menjual diri, tapi tetap setia kepada-Mu dalam melayani-Mu. Tidak lagi bermotivasi karena materi dan seterusnya, tapi sungguh-sungguh karena kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalamnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.